My Rival is My Love. Episode 22. Beberapa hari ini gue sebel sama si Bunga. Semenjak gue ngasih tahu ke dia kalau gue ini gak ada hubungan apa-apa sama Kenzi. Dia jeti senaknya ngeduluin gue buat istirahat bareng Kenzi. Duh, yang bener aja. Kok gue jeti nyesel udah bilang ke dia? Dan pagi itu gue dim-dim buntutin mereka yang tengah istirahat bareng. Mana istirahatnya di tempat favorit gue nongkrong. Dan gue lihat si Bunga sok baik beliin makanan yang biasa gue beli buat Kenzi. Bikin kesal gue aja tuh anak. Dasar gak kreatif, gumam gue jati menggerutu. Tepatnya di jam istirahat kedua, si Bunga nemuin gue di kelas. Ada apa Bung? Tumben lo nyamperin gue ke kelas? Tanya gue yang duduk di meja. Ini aneh, baru kali ini si Bunga mau nyamperin gue ke kelas 12 IPA 5. Biasanya sih gue yang nyamperin dia. Tapi itu dulu, saat gue masih bagok ngejar dia. Anggi, bukannya lo tinggal di rumah Kenzi? Kata dia yang sedikit malu-malu buat ngutarain. Gue mengangguk buat jawab. Han, iya terus kenapa? Kalian pasti deket banget ya sekarang? Dia nanya lagi. Gak juga, kita gak begitu deket malah sering ribut. Kenapa sih nanya begituan? Gue bingung. Dia kok ngomongnya muter-muter kayak angkot nyari setoran. Setelahnya Bunga menghirup napas panjang. Lalu saat selesai, dengan cepat dia menggenggam tangan gue buat mulai mengutarakan keinginannya. Anggi gue mau minta tolong ke lu boleh? Tolong untuk apa? Gue coba nanya. Tolong bantuin gue dapetin Kenzi. Jawabnya yang langsung bikin gue mengernyit. Gue kaget sih dengar pernyataan Bunga yang meminta tolong buat dapetin Kenzi. Dia kok nggak tahu malu banget sih? Kemarin aja misuh-misuh minta gue dikeluarin dari sekolah. Dan sekarang dia datang buat minta bantuan ke gue. Enak aja, meskipun gue bukan siapa-siapanya Kenzi. Gue nggak relasi Kenzi jadian sama ini cewek. Please Anggi, bantu gue biar si Kenzi itu tertarik sama gue, kata Bunga memohon. Mendengar permohonan dari Bunga, gue pikir gue kerjain aja dia. Boleh aja sih, tapi Kak Kenzi tuh orangnya susah buat dibujuk. Apalagi sama gue yang cuma adik angkatnya ini. Gue nggak janji ya Bung. Bunga sangat senang setelah mendengar jawaban gue yang setuju bantu dia. Makasih ya, Anggi. Gue janji kalau gue bisa jadian sama Kenzi, gue akan jadiin lo saudara gue. Dan dia pergi gitu aja dari kelas gue tanpa ngasih imbalan atau gimana. Tak lama setelah kepergian Bunga si Nita nanya ke gue buat mastiin. Anggi, lo yakin mau bantu cewek gatal itu? Ya enggak lah, gue juga nggak sudi si Kenzi jadian sama dia. Kayak gak ada cewek lain aja. Jawab gue yang bikin Nita dan kawan-kawannya tersenyum bangga. Nice, betul banget. Kan si Kenzi cuma buat elu aja. Timpal si Nita yang diiyain sama teman-temannya. Nggak net, gue juga bukan cewek yang terbaik buat Kenzi. Tegas gue menolak. Sapa bilang, menurut kita-kita di sini, lo itu cocok banget sama Kenzi. Ya nggak guys? Seru Nita yang diiyain sama yang lain. Anggi lo itu mesti dapetin dia. Lo itu satu-satunya cewek yang belum ditolak sama Kenzi. Buktikan, lo itu cewek pertama yang bisa dapetin hatinya. Timpal si Ayu ngasih motivasi. Serah gue, kenapa jati kalian yang semangat? Keluh gue sinis ke mereka semua. Gue gak habis pikir bakalan bergaul sama anak-anak model beginian. Ketika hendak pulang sekolah, lagi-lagi gue dibikin kesel sama Bunga yang ngejar gue sama Kenzi yang udah mau naik motor di parkiran. Kenzi, nyokap gue nggak bisa jemput. Lo mau gak nganterin gue pulang? Kata si Bunga meminta tolong. Gak bisa, gue mesti nganterin dia. Kenzi jawab, terus ngacungin jari ke gue. Gue seneng sih dia lebih ngutamain gue dibanding Bunga. Anggi, tolong ya lo pulang sendiri naik angkot atau apalah. Gue beneran takut kalau pulang sendiri. Senaknya aja si Bunga nyuruh gue naik angkot. Gue tahu ini pasti cuma akal-akalannya dia aja. Aduh, gimana ya Bung? Gue sebenarnya sih mau aja naik angkot, tapi masalahnya duit gue habis. Sahut gue coba ngeles. Ya udah lo pesen ojol aja, kan bisa dibayar di rumah. Gila.
Nih cewek malah jadi motivator. Gue pikir dia bakalan ngeluarin duit buat gue. Nggak taunya malah ngasih pilihan alternatif. Dasar nih cewek pelit banget. Bunga kembali memohon ke Kenzi. Please ya Kenzi, anterin gue. Mending lo aja yang pesan ojol. Gue nggak bisa ninggalin dia. Sahut Kenzi ngasih keputusan yang udah final. Dan di detik itu, gue langsung tersenyum kecil saat mendengar Kenzi yang lebih memilih gue. Bunga masih tak menyerah. Bunga ngasih kode ke gue buat menyampaikan sesuatu. Apa? Gue nanya dong pas lihat mulut Bunga yang lagi komat kamit ke gue. Bantuin gue, please. Ucapnya pelan banget sampai sungkem tangannya gegara itu. Bunga, sorry gue mesti buru-buru pulang. Kenzi pamit bersamaan dengan gue yang udah ngebonceng di jok belakang motornya. Maaf ya Bung, kata gue melambai saat motor yang gue tumpangi bersama Kenzi melintas melewatin dia. Gak tahu kenapa, sesampainya di rumah gua Jiti beti gegara mikirin Bunga yang beberapa hari ini nguber-nguber Kenzi di sekolah. Rasanya gue kesel pakek banget, dan ternyata gue baru sadar. Gue udah berjam-jam uring-uringan sambil guling-guling gak jelas di atas kasur. Hingga beberapa detik setelahnya, handphone gue berbunyi. Gue segera ambil handphone yang berada di atas narkas. Kemudian gue baca pop-up di layar handphone yang bertuliskan Bunga itu. Dari Bunga. Anggi, kenapa lo tadi gak bantuin gue sih? Tanya Bunga pada pesan singkat yang segera gue bales. Ke Bunga. Maaf gue gak berani bantah Kenzi. Terus dia kirim kat lagi ke gue. Dari Bunga. Anggi kalau gitu gue mau nanya, makanan kesukaan Kenzi apa? Setelah membacanya, entah kenapa gue malah bingung. Lama gak gue bales chat dia. Mungkin sekitar 15 menitan baru gue balas. Gue jawab yang menurut gue gak disukai Kenzi. Haha, kapeda Bunga. Kayaknya dia sukanya ketoprak deh. Dia langsung bales. Dari Bunga. Masa sih? Kok gue gak pernah dengar Kenzi suka makan ketoprak? Kapeda Bunga. Masa lo gak percaya sama gue yang udah 2 bulan lebih tinggal sama dia? Dia bales lagi. Dari Bunga, oke, thanks ya buat infonya. Hahaha, rasain lo gue kerjain. Lalu besoknya di sekolah, gue buntutin si Bunga yang nemuin Kenzi. Gue lihat tuh si Bunga kayak ngasih kotak makan gitu ke Kenzi. Kayaknya sih tuh kotak makan isinya ketoprak. Nebak aja gue. Soalnya kemarin Bunga kan sempet gue isengin. Haha. Lalu pas pulang sekolah, gue heran sama Kenzi. Dia kok ngasih kotak makan yang dia dapat dari Bunga tadi ke gue. Kayaknya dia emang gak suka deh sama ketoprak. Ken, lo kok ngasih kotak makan ini ke gue? Tanya gue setelah menerimanya. Tuh makanan request dari elu kan? Seru Kenzi. Kayaknya dia tahu gue sering chattingan sama Bunga. Dan wow, seperti yang udah gue duga. Isi kotak makan itu ketoprak. Terus gue nanya ke Kenzi. Ken, lo kok tahu gue yang nyaranin Bunga buat ngasih ketoprak ke elu? Udahlah gak usah banyak nanya, buruan dimakan. Gue gak mau tuh makanan Jati mubazir. Suruhnya yang duduk di atas motor. Kok Jati gue yang mesti makan? Gak usah protes, bentaknya yang langsung gue laksanain. Selesai makan, gue dan Kenzi langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, gue langsung cuci tuh bekas kotak makannya si Bunga di wastafel. Setelah bersih, gue buru-buru ke kamar Kenzi buat ngasihin kotak bekal ke dia. Nih Ken, udah gue cuci. Besok lo balikin ya ke Bunga. Suruh gue sambil nyodorin ke dia yang lagi rebahan. Ogah, lo aja yang balikin. Sahutnya malas. Kok gue sih yang balikin? Kan dia ngasihnya ke elu Ken. Gue protes. Kan dia ngasih gara-gara denger info dari lo. Udahlah gue capek mau tidur. Kenzi lalu memalingkan badannya membelakangi gue. Melihat tingkah Kenzi, gue jadi ngernyit. Nih bocah kok malah ngerepotin gue. Dan tepat di keesokan harinya, gue terpaksa nemuin Bunga buat balikin kotak makannya. Bung, ini punya lo, kata gue nyodorin kotak makan tepat di depan Bunga. Anggi, kok lo yang balikin? Tanya Bunga bingung. Dia pasti ngarep yang balikin kotaknya tuh si Kenzi. Nggak taunya malah gue.
Dia lagi boker di belakang, jadi dia minta gue buat balikin ke elu Bung. Jelas gue ngarang, oh gitu. Tapi Kenzi suka kan sama makanannya? Suka banget, cuma kurang pedas aja sambelnya. Sahut gue bohong. Emang sih pas gue makan ketopraknya rada kurang pedas. Mana asin lagi? Jadi menurut lo gue mesti bawain apalagi ke Kenzi? Duh, gue kok jadi bingung dia nanya. Gue mesti bilang apa ya ke dia? Udah terlanjur gue saranin aja makanan yang pedas-pedas. Biar Kenzi mencret pas makan. Haha. Dan nampaknya si Bunga ngikutin saran yang gue kasih. Setiap hari dia bawain makanan yang serba pedas buat Kenzi. Kayak seblak, Indomie level dewa, cilok siomay dan makanan lainnya. Gara-gara itu juga, gue jadi sakit perut. Gimana enggak? Si Kenzi gak pernah makan makanan yang dikasih Bunga. Dia limpahin ke gue setiap pulang sekolah. Niatnya gue mau ngerjain Kenzi, malah gue yang kena getahnya. Tahu gitu kemarin gue nyuruh Bunga bawain cake aja. Besoknya, jam 7:16. Anggi, si Bunga kok masih ngejar-ngejar Kenzi? Emang lo nggak cemburu lihat Kenzi dideketin terus sama si cewek gatel itu? Seru Nita ngasih tahu. Gue heran. Nih anak kok demen banget manas-manasin gue. Gue nggak cemburu. Orang gue nggak ada apa-apa sama Kenzi. Ngapain juga gue cemburu? Gue mah santai. Presentasi keberhasilan Bunga buat dapetin Kenzi tuh cuma 10%. Gak bakalan si Kenzi suka sama dia. Gue mah yakin. Orang makanannya aja gue yang makan. Haha. Gak lama, Pak Akbar memasuki kelas. Setelah ruangan kelas dirasa telah tenang, Pak Akbar langsung memberikan bimbingan kepada kami siswa dan siswi kelas 12 IPA 5 untuk segera mempersiapkan diri menghadapi tryout kedua dan ujian tengah semester yang akan diadakan kurang dari seminggu lagi. Anak-anak, Bapak harap kalian sungguh-sungguh belajarnya. Kita tunjukkan pada kelas lain kalau kalian itu bisa lulus. Intinya, Pak Akbar tuh sebenarnya takut kalau kejadian pas tryout kemarin terulang. Gimana nggak takut? Satu kelas gak lulus semua. Pasti dia malu banget jadi bahan olokan guru lainnya. Jangankan Pak Akbar, kita semua yang ada di kelas ini juga malu kali gegara gak lulus. Lihat aja tuh wajah-wajah panik yang terpampang dari teman-teman gue. Mereka pasti lagi mikir gimana caranya bisa lulus di tryout minggu depan. Kalau gue sih kayaknya mau nyontek lagi, meski kemarin sempat gagal. Haha. Di jam istirahat, gak tahu kenapa gue pengen banget istirahat bareng Kenzi. Gue cari dia di tempat biasa kita nongkrong gak ada, terus gue samperin ke kelasnya juga gak ada. Dia kemana sih? Karena gak kunjung ketemu, gue akhirnya putusin buat pergi ke kantin sendiri. Dan sesampainya di sana, gue terkejut melihat pemandangan yang bikin perasaan gue gak enak. Gue lihat si Kenzi yang membopong tubuh Bunga pergi meninggalkan kantin. Gue gak nyangka mereka kok jadi kayak dekat ya. Har, gue kok jadi jelas ngeliat mereka. Selang itu, saat hendak pulang, gue selalu melirik Kenzi dengan sinis. Onang, ngapain sih lo sipit-sipitin mata gitu? Lo kena bela, ledek Kenzi yang sedang memakai helm. Gue yang keinget kejadian tadi, buru-buru ngambil helm yang ada di setang motornya buat gue pakai. Setelahnya gue lanjut naik buat ngebonceng sambil nyindir dia. Empuk kan? Maksud lo? Sahut Kenzi bingung. Dahlah ayo pulang, ketus gue nyuruh. Gue sebenarnya masih sebel sama dia yang terang-terangan gendong Bunga di depan gue. Akan tetapi rasa kesel itu mendadak hilang ketika gue sampai di rumah. Papa Joe, kapan pulang? Kata gue yang buru-buru sungkem ke papa yang tanpa sepengetahuan gue udah balik dari Belanda. Tadi siang, Anggi, papa perhatiin rambutnya udah mulai panjang ya. Pantesan Anggi jadi kelihatan cantik sekarang. Uji papa sambil ngelus kepala. Papa bisa aja, sahut gue nyengir. Tak lama, si mama muncul. Kemudian ia nyuruh gue. Anggi ingatkan, pulang sekolah ganti baju. Kalau nggak mama nggak akan kasih oleh-oleh dari papa. Oke ma. Gue terus cium pipi mama dan lanjut ganti baju di kamar. Setelah selesai, gue segera nemuin mama sama papa di ruang keluarga buat lihat oleh-oleh dari Belanda. BTW papa Belandanya mana ya?
Jangan-jangan di Amsterdam. Papa nggak salah beli kan? Masa papa beliin aku sepatu dari kayu gini? Keluh gue saat melihat oleh-oleh yang dikasih papa. Maaf ya, papa nggak tahu kesukaan Anggi tuh apa. Jeti sebelum beli, papa tuh nanya ke mama. Terus mama nyaranin buat beli itu untuk Anggi. Sepatu kok dari kayu? Ini sih buat nimpuk orang atau maling bisa berdarah. Bisa juga sih buat maling mangga tetangga. Tinggal lempar aja. Udahlah Oneng gak usah protes, mending lo coba aja. Sepatu itu namanya Klug, salah satu kerajinan asli dari Belanda. Dan lo gak bakal nemuin kayak gitu di pasar modern. Diem lo kan, seru gue nyuruh. Gue tahu, dia itu sebenarnya ngeledek gue. Bisa gue lihat dari tampangnya yang kelihatan lagi nahan tawa. Dan tak hanya Kenzi, si mama juga nyuruh gue buat nyoba. Gue sih sebenarnya ogah. Tapi ya mau gimana? Si mama kalau udah kekeh nyuruh, gak ada yang bisa ngebantah. Hingga akhirnya gue terpaksa pakai buat nyenengin si mama. Tuh kan, cantik banget di kakimu sayang. Anggi udah kayak nan-nan Belanda. Puji si mama. Rasanya kayak pakai sepatu kuda pas denger suaranya kelotak-kelotak. Berisik banget. Bayangkan, seandainya gue pakai ini ke sekolah, gue bisa bikin gaduh sesi kelas. Tak lama, gue lirik si Kenzi yang lagi buka oleh-olehnya. Gue segera nyamperin dia karena penasaran. Ken, lo dibeliin apa sama papa? Gue nanya sambil fokus liatin dia ngeluarin barang dari kantong kertas warna coklat. Sret, si Kenzi ternyata dapat oleh jersey bola tim Feyenoord Rotterdam. Anjir, kenapa dia dapat barang bagus, sedangkan gue malah dapat sepatu buat nimpuk maling? Gue segera protes ke papa. Pak, kenapa aku nggak dibeliin kayak punya Kenzi sih? Maafin papa ya Anggi, papa beneran nggak tahu kesukaan Anggi. Next time, kalau papa kesana lagi, papa samain kayak Kenzi. Tegas si papa berjanji. Gue benar-benar ngiri sama Kenzi. Bagaimanapun, jersey bola itu oleh-oleh terbaik. Apalagi dibeli di kotanya langsung. Bahkan Enzo aja dapat tas punggung yang motifnya Feyenoord. Makin bete gue. Udahlah Oneng, lo nggak usah ngambek, ini buat lo aja. Kenzi kemudian nyodorin gue jersinya. Dengan senang hati gue menerimanya. Makasih ya Ken. Tapi kok lo kasihin ke gue sih? Di lemari gue udah banyak. Gak ada salahnya gue kasih satu ke lo. Terang si Kenzi yang kemudian ngacak-acak rambut gue. Ken, lo suka klub Feyenoord ya? Tanya gue tersenyum. Kenzi menggeleng sambil ngejawab, enggak. Kebetulan aja tempat tinggal kakek nenek gue di Rotterdam. Anjir. Jangan-jangan kakek nenek lo tetanggaan sama Ruud van Nistelrooy? Tebak gue ngasal. Gue benar-benar terkejut dengan fakta ini. Onang, Van Nistelrooy itu bukan orang Rotterdam. Masak sih, pengetahuan bola lo itu ternyata cetek. Jelas-jelas yang di Rotterdam itu Van Persie. Di tengah obrolan gue tentang Belanda, tiba-tiba aja mama ngadu ke papa tentang gue. Pa, katanya Anggi mau ikut ke Belanda kalau liburan nanti. Mau ngapain ma? Tanya papa heran. Ya mau jenguk kakek sama nenek. Sekalian mau memperkenalkan diri ke mereka sebagai calon istrinya Kenzi. Haha, jelas si mama terkekeh kecil. Benarkah itu ma? Anggi, tanya papa terus nolak ke gue. Gue yang mendengar celetukan mama cuma bisa diem sambil nutupin muka pakai jersey Feyenoord. Gue ngebatin, si mama ini ngapain sih diumbar-umbar hal begituan? Lagian gue juga gak pernah bilang mau jadi istrinya Kenzi. Di tengah lamunan gue, si Kenzi nepuk bahu gue buat nanya, Onang, apa benar yang dibilang mama? Gue segera menggeleng buat menolak. Nggak Ken, itu nggak benar. Gue nggak ada niat buat jadi istri lo. Istri? Apa maksud lo dengan istri? Kenzi kembali nanya dengan mata yang menatap gue dengan tajam. Dia kayaknya nggak terima sama kata-kata gue yang bilang calon istrinya. Situasi makin runyam tak kalah mama nyamperin kita. Mama ngewakilin gue buat jawab pertanyaan yang diajukan. Kakak, kamu jangan bersikap seperti itu ke Anggi. Biar bagaimanapun Anggi itu calon istri kamu. Mendengar penjelasan mama, tiba-tiba eja Kenzi tertawa terbahak-bahak. Matanya sampai keluar air gegara ngakak. Ma, yang bener aja. Mama beneran mau menalin dia buat jadi istriku? Tentu aja.
Anggi itu wanita terbaik pilihan mama buat kamu. Kalau gitu buktikan, Onang. Di tryout minggu depan buktikan kalau perkataan mama itu benar. Suruhnya yang kembali natap gue. Buktiin apa? Lo mesti lulus di ujian tryout minggu depan. Kalau lo bisa lulus, gue bakal pertimbangkan usulan mama. Gue tiba-tiba tersenyum. Entah kenapa, gue kok jadi bersemangat buat menerima tantangannya. Apa gue udah beneran suka ke dia? Ya, bersambung guys. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys.